Rekaman CCTV gedung apartemen di sekitar kejadian memperlihatkan momen memilukan saat ia mengetuk kaca sebuah mobil pengantar barang yang sedang berhenti. Namun pengemudi yang ketakutan melihat pria bersimbah darah di dini hari justru mengunci pintu dan kabur guys ya. Lee terjatuh untuk terakhir kalinya. Namun ia sempat menggunakan ponselnya menekan panggilan darurat ke emergency service dan berteriak kepada sang operator. Hai, selamat datang kembali di my YouTube channel guys. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan ya guys. Hari ini kita akan menuju ke San Francisco guys. Di permukaan kota ini adalah epicentrum kemajuan ya dari sebuah dunia guys. Rumah dari para jenius teknologi, miliarder muda, dan aplikasi-aplikasi yang mengubah cara miliaran manusia bertransaksi setiap harinya guys. Namun di balik kilaunya lampu-lampu menara Silicon Valley, ternyata kota ini menyimpan sisi gelap yang sangat pekat guys. Dan pada dini hari tanggal 4 April 2023 ya, kegelapan itu menelan salah satu otak paling cemerlang di industri teknologi modern. Ini adalah kronik nyata tentang konspirasi, gaya hidup glamor, dan misteri di balik pembunuhan Bob Lee, sang pencipta Cash App guys. Gimana guys, apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, langsung aja kita ke cerita selengkapnya guys. Pukul 02.30 dini hari, suasana di kawasan Rincon Hill, ini sebuah area elit ya, yang dipenuhi kondominium mewah di San Francisco, saat itu sangatlah sepi guys. Di bawah temaram lampu jalanan, seorang pria itu tampak berjalan sepoyongan ya. Ia memegangi dadanya yang bersimbah darah, meninggalkan jejak merah yang sangat kontras di atas trotoar beton yang sangat dingin guys. Pria itu adalah Bob Lee, berusia 43 tahun, ayah dari 2 anak, dan seorang visioner teknologi yang sangat dihormati guys. Di smartphone kalian kemungkinan besar ada jejak karyanya ya. Dia adalah mantan kepala bidang teknologi Square, arsitek utama di balik pembuatan platform pembayaran raksasa Cash App guys. Dan saat itu sedang menjabat sebagai eksekutif di perusahaan kripto mobile coin ya. Seorang pria dengan kekayaan melimpah dan masa depan yang tidak terbatas. Kini sedang bertaruh nyawa sendirian di jalanan yang sangat sunyi dan sepi guys. Kamera pengawas keamanan dari gedung-gedung di sekitar ini merekam momen-momen terakhir yang sangat memilukan guys. Bob Lee ini terlihat mendekati sebuah mobil yang sedang berhenti ya, kemudian mengetuk kacanya dengan sisa tenaga yang ia miliki untuk memohon sebuah pertolongan guys. Namun mobil itu justru melaju pergi ya, meninggalkannya dalam kegelapan guys. Lee akhirnya ini terjatuh di depan sebuah gedung apartemen mewah dengan sisa kekuatan terakhirnya guys. Ia berhasil menekan nomor darurat ya untuk meminta sebuah bantuan guys. Ketika petugas medis tiba di lokasi beberapa menit kemudian ya, mereka ini menemukan Lee dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat 3 luka tusukan fatal di dada dan juga perutnya guys. Beberapa jam kemudian di rumah sakit setempat, sang visioner ini dinyatakan meninggal dunia. Kabar kematian Bob Lee ini langsung meledak guys, seperti bom di Silicon Valley dan seluruh dunia. Komunitas teknologi berguncang sangat hebat guys. Tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk ini segera bersuara di media sosial mengecam tingkat kriminalitas di San Francisco yang dianggap sudah di luar batas kendali. Awalnya narasi yang terbentuk di masyarakat adalah narasi klasik ya, yang sangat menakutkan guys. Bob Lee adalah korban dari kejahatan jalanan yang acak. Publik mengira ia dirampok atau diserang oleh gelandangan yang putus asa di tengah malam. Ketakutan massal mulai mencengkram kota guys, dan tekanan publik yang luar biasa besar langsung mengarah ke pundak Departemen Kepolisian San Francisco untuk segera menangkap si pelakunya itu guys. Namun ketika tim detektif forensik mulai memeriksa rekaman CCTV dengan lebih detail dan membedah isi data digital di ponsel milik Bob Lee guys,
Fakta-fakta yang mereka temukan justru meruntuhkan teori perampokan jalanan tersebut, guys. Bob Lee tidak diserang oleh orang asing yang acak. Rekaman video menunjukkan bahwa sebelum penusukan terjadi, Lee terlihat masuk ke dalam sebuah mobil mewah bersama seseorang yang tampaknya sangat ia kenal, guys. Pembunuhan ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan, ini adalah sebuah eksekusi yang direncanakan dengan dingin. Dan dalang di balik pisau yang merenggut nyawa Lee bukanlah seorang kriminal jalanan, guys, melainkan seseorang yang berasal dari lingkungan sosial yang sama ya, seperti si Lee ini, guys, yaitu lingkungan elit kelas atas Silicon Valley. Penyelidikan polisi segera mengarah pada sebuah nama yang sangat mengejutkan, guys. Siapa dia? Dia adalah Nima Momeni, seorang pemilik perusahaan teknologi lokal. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, guys, motif di balik pembunuhan ini ternyata terbakar dari sebuah jaringan rumit yang melibatkan obat-obatan terlarang, pesta-pesta rahasia kaum elit, dan seorang wanita misterius. Kematian Bob Lee bukanlah akhir, guys, melainkan sebuah pintu masuk yang membongkar gaya hidup tersembunyi para miliarder teknologi yang selama ini tertutup rapat dan terkunci dari mata publik. Siapakah sebenarnya Nima Momeni dan apa hubungannya dengan sang pencipta Cash App? Mengapa sebuah pertemuan di tengah malam berujung pada tragedi berdarah di trotoar San Francisco? Cerita selanjutnya kita akan memutar balik waktu ya, guys, melihat hubungan rahasia di antara mereka dan membongkar latar belakang sosok yang dituduh mengakhiri hidup sang visioner. Ketika sebuah pisau dapur menembus dada Bob Lee di bawah bayang-bayang jembatan Bay Bridge, seluruh San Francisco ini menuntut jawaban, guys. Namun hanya dalam waktu 9 hari ya, asumsi publik bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh gelandangan acak runtuh sepenuhnya. Sebuah penggerebekan fajar oleh tim SWAT di sebuah apartemen mewah di kawasan Emeryville mengubah arah sejarah kasus ini, guys. Polisi keluar dengan membawa seorang pria jangkung bertato dengan tangan terborgol. Ia bukan tunawisma, melainkan seorang pengusaha teknologi bernama Nima Momeni. Kalian pasti bertanya-tanya, guys, siapa sih sebenarnya Nima Momeni? Nah, di permukaan, guys, pria berusia 38 tahun asal Iran ini adalah cerminan dari kesuksesan imigran di Silicon Valley. Dia memiliki perusahaan konsultan IT miliknya sendiri bernama Expand IT. Momeni menyukai kehidupan kelas atas. Ia tinggal di sebuah loteng industri yang dikonversi menjadi apartemen mewah, mengendarai mobil sport, dan selalu mengenakan pakaian dari para desainer ternama. Namun di balik fasad kesuksesan korporat tersebut, guys, Momeni ini dikenal di kalangan terdekatnya sebagai pria yang temperamental, posesif, dan sangat protektif terhadap keluarganya, terutama terhadap adik perempuan satu-satunya yang sangat ia puja, yaitu Khazar Elyasnia, guys. Khazar adalah sosok sosialita papan atas di wilayah Bay Area. Ia menikah dengan seorang dokter bedah plastik yang terkenal ya di San Francisco dan hidup dalam kemewahan yang sangat ekstrim, guys. Namun di balik dinding rumah-rumah mewah mereka, guys, terdapat sebuah subkultur yang sangat tersembunyi ya, yang dijalani oleh sekelompok elit teknologi modern. Sebuah dunia malam yang dipenuhi oleh pesta narkoboy yang sangat ekstrim, guys. Di dunia rahasia inilah, guys, Khazar Elyasnia ini bertemu dengan Bob Lee ya, sang pendiri Cash App yang sangat kaya raya, berstatus lajang setelah berpisah dengan istrinya ya, dan terkenal sangat menikmati gaya hidup pesta yang sangat liar. Hubungan kasual yang awalnya rahasia di antara mereka ini perlahan-lahan mulai membangun bom waktu yang siap untuk diledakkan, guys. Sehari sebelum malam pembunuhan, guys, bom waktu itu akhirnya terpicu ya. Khazar mengundang seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoboy ke apartemennya. Di tempat itulah, guys, sebuah insiden yang sangat mengerikan terjadi di kamar Khazar. Diduga mengalami pelecehan seksual di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Ketika Nima Momeni ini mengetahui apa yang terjadi pada adik perempuannya, amarahnya itu langsung tersulut hebat, guys. Bagi Momeni, lingkaran pertemuan Bob Lee dan gaya hidup liar yang ia perkenalkan kepada sang adik ya, yaitu Khazar, adalah akar dari rusaknya kehormatan keluarganya. Di mata Momeni, Bob Lee bukan lagi sekedar rekan sesama pengusaha teknologi, melainkan sebuah ancaman yang harus segera ia konfrontasi, guys.
Sore hari tepatnya di tanggal 3 April 2023 ya, beberapa jam sebelum pembunuhan, Momeni ini menelpon Bob Lee guys. Saksi mata menyatakan mendengar Momeni menginterogasi Lee dengan nada agresif, mempertanyakan apakah adiknya dipaksa menggunakan narkoboy atau melakukan hal-hal yang tidak pantas di malam sebelumnya. Bob Lee mencoba menenangkan situasi ya pada saat itu guys, menganggap itu hanya kesalahpahaman dan setuju untuk bertemu secara langsung pada malam itu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Lee tidak pernah menyangka bahwa undangan pertemuan tersebut adalah sebuah jebakan dingin yang telah disiapkan dengan matang di dalam kepala Momeni guys. Malam pun akhirnya tiba guys. Rekaman digital menunjukkan Bob Lee melangkah masuk ke apartemen Khazar, tidak menyadari bahwa Nima Momeni sudah menunggu di sana dengan sebuah pisau dapur yang telah diambil dari dapur apartemen si adiknya itu guys. Ketika jam dinding berdentang melewati tengah malam, kedua pria elit Silicon Valley ini melangkah keluar bersama menuju sebuah mobil mewah. Mereka ini berkendara menembus kabut malam San Francisco menuju ke sebuah sudut jalanan yang sunyi dan terisolasi di bawah jembatan kota. Pertemuan yang seharusnya menjadi ajang klarifikasi itu guys, kini siap berubah menjadi sebuah eksekusi berdarah. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil mewah tersebut sebelum pisau dapur itu dihunuskan guys? Bagaimana argumen terakhir di antara dua pria ini berubah menjadi sebuah tragedi yang merenggut nyawa sang miliarder teknologi? Di segmen berikutnya guys, kita akan merekonstruksi menit-menit paling mematikan ya di bawah jembatan Bay Bridge, melihat bukti forensik yang tidak terbantahkan dan bagaimana malam pesta itu berakhir di atas genangan darah. Sesaat lagi kita akan bahas, tapi sebelum aku lanjutin ceritanya guys, aku mau ingetin kalian ya buat support channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, agar aku juga semakin semangat ya buat menghadirkan kisah sejarah dan misteri dunia lainnya guys. Senin malam berganti menjadi Selasa dini hari, tepat di tanggal 4 April 2023 ya, di dalam sebuah mobil BMW putih yang melintasi jalanan sunyi San Francisco guys. Ketegangan di antara dua pria itu sudah mencapai puncaknya. Nima duduk di balik kemudi, sementara si Bob Lee ini berada di kursi penumpang. Di bawah laci dashboard atau tersembunyi di balik pakaian Momeni terdapat sebilah pisau dapur sepanjang 20 cm dengan gagang hitam, pisau yang sengaja diambil dari apartemen adik perempuannya itu guys. Pukul 2 dini hari, rekaman CCTV kota ini menunjukkan mobil BMW putih tersebut menepi di koridor gelap jalan main ya, dekat kawasan Rincon Hill guys. Area ini sangat terisolasi di malam hari, berada tepat di bawah struktur megah jembatan Bay Bridge. Kedua pria itu melangkah keluar dari mobil ya, di bawah sorot lampu jalanan yang berkabut guys. Adu argumen kembali pecah ya. Momeni yang dikuasai oleh amarah dan delusi pelindung keluarga mulai mengkonfrontasi Bob Lee secara fisik guys. Si Bob Lee yang tidak bersenjata dan sama sekali tidak siap menghadapi kekerasan mencoba mundur guys. Namun di dalam kegelapan sudut kota yang sepi itu tidak ada ruang untuk melarikan diri. Dalam hitungan detik, konfrontasi verbal ini berubah menjadi serangan yang brutal ya. Momeni ini menghunuskan pisau dapur tersebut dan merengsek maju guys. Tusukan pertama ini menghantam lengan kiri Bob Lee, sebuah luka defensif saat korban mencoba melindungi dirinya sendiri. Namun serangan Momeni ini tidak berhenti ya. Dengan kekuatan penuh guys, ia menghujamkan pisau itu 2 kali lagi tepat ke dada Bob Lee guys. Salah satu tusukan begitu dalam hingga menembus bilik jantung kiri sang miliarder teknologi itu guys. Mengalami pendarahan hebat internal dan eksternal, Bob Lee langsung jatuh berlutut di atas trotoar semen yang dingin guys. Disinilah aspek paling dingin dari pembunuhan ini terekam oleh kamera pengawas guys. Setelah melihat Bob Lee ambruk ya dan bersimbah darah, Nima Momeni tidak menunjukkan kepanikan atau niat untuk menolongnya guys. Dengan sangat tenang, ia berjalan kembali menuju mobil BMW miliknya.
Tapi sebelum masuk ke dalam mobilnya guys, kamera ini menangkap gerakan tangannya melemparkan senjata pembunuhan tersebut ke sebuah area pagar pembatas di dekat pagar konstruksi jalan. Momeni kemudian menginjak gas, memacu mobil mewahnya meninggalkan lokasi kejadian dengan kecepatan yang sangat tinggi, membiarkan si Bopley ini sekarat sendirian di tengah kegelapan malam San Francisco guys. Sisa kekuatan Bopley di menit-menit terakhir hidupnya adalah sebuah mukjizat biologis guys. Dengan jantung yang robek, ia berhasil bangkit berdiri. Ia berjalan sempoyongan sejauh beberapa puluh meter, memegangi dadanya untuk mencoba mencari sebuah bantuan. Rekaman CCTV gedung apartemen di sekitar kejadian memperlihatkan momen memilukan saat ia mengetuk kaca sebuah mobil pengantar barang yang sedang berhenti. Namun pengemudi yang ketakutan melihat pria bersimbah darah di dini hari justru mengunci pintu dan kabur guys ya. Lee terjatuh untuk terakhir kalinya. Namun ia sempat menggunakan ponselnya, menekan panggilan darurat ke emergency service dan berteriak kepada sang operator. Ketika ambulan membawanya pergi guys, detektif kepolisian langsung mengamankan TKP ya. Mereka tidak butuh waktu lama untuk menemukan potongan teka-teki pertama guys. Di sela-sela pagar pembatas, mereka ini menemukan pisau dapur berlumuran darah yang dibuang oleh si Momeni. Penemuan pisau ini bersama dengan analisis forensik digital dari ponsel si Bopley yang tertinggal guys akan menjadi jangkar yang menyeret si Nima ya dari loteng mewahnya langsung ke kursi pesakitan ruang pengadilan. Pembunuhan elit Silicon Valley kini resmi menjadi perburuan kriminal terbesar di California. Bagaimana polisi berhasil melacak mobil BMW putih milik Momeni di antara ribuan kendaraan di San Francisco? Bukti forensik yang tidak terbantahkan apa yang menempel pada gagang pisau dapur tersebut. Di segmen berikutnya guys, kita akan masuk ya ke dalam ruang laboratorium forensik, melihat bagaimana jejak digital dan DNA menjebak Momeni, serta kepanikan yang melanda lingkaran sosial elit mereka setelah pembunuhan itu terjadi. Ketika Bopley dinyatakan meninggal dunia di meja operasi guys, Departemen Kepolisian San Francisco tahu ya mereka sedang berpacu dengan waktu. Korban adalah seorang ikon teknologi dunia dan dunia sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Namun di era modern seperti sekarang ini ya guys, seorang pembunuh tidak hanya meninggalkan jejak kaki, mereka meninggalkan jejak digital dan tanda biologis yang mustahil untuk dihapus. Di dalam laboratorium forensik yang steril, potongan-potongan teka-teki mulai disatukan ya, dan semuanya ini mengarah ke satu titik yang sama guys. Bukti pertama yang paling krusial adalah sebilah pisau dapur bermerek Wusthof yang ditemukan polisi di dekat tempat kejadian perkara. Pisau sepanjang 20 cm itu segera dibawa ke laboratorium DNA guys. Hasil analisis forensik molekular keluar ya dengan akurasi yang sangat mengejutkan. Di bagian mata pisau terdapat darah yang murni milik si Bopley, namun yang paling mematikan bagi tersangka adalah apa yang menempel pada bagian gagang hitam pisau tersebut guys. Tim ahli menemukan material genetik berupa epitel kulit dan keringat yang sangat tebal guys. Ketika dicocokkan ya dengan basis data, DNA tersebut adalah milik Nima Momeni. Momeni tidak bisa lagi mengelak bahwa ia adalah orang yang menggenggam senjata maut tersebut dengan kekuatan penuh ya pada malam itu guys. Sains tidak berhenti di situ aja guys. Detektif digital kepolisian mulai membedah isi ponsel milik si Bopley yang diamankan dari lokasi penusukan. Nah, di dalam aplikasi pesan terinskripsi miliknya guys, ditemukan sebuah riwayat obrolan yang dikirimkan oleh Kazar, adik perempuan Momeni ya, hanya beberapa jam setelah penusukan terjadi. Kazar ini mengirim pesan teks ya yang berbunyi, "Aku hanya memastikan kamu baik-baik saja karena Nima benar-benar mendatangi kamu dengan agresif tadi." Polisi kemudian beralih ke analisis data satelit dan CCTV kota untuk merekonstruksi rute pelarian guys.
Sistem pelacakan plat nomor otomatis dan kamera lalu lintas ini merekam dengan detail pergerakan mobil BMW putih milik si Momeni ya. Mobil itu terlihat menjemput Bob Lee di hotel apartemen mewah The Millennium Tower, berkendara ke area Rincon Hill guys, menepi selama beberapa menit selama eksekusi terjadi, dan langsung memacu kecepatan tinggi menuju jembatan penyeberangan ya untuk keluar dari kota San Francisco tepat pukul 02.45 dini hari. Nah, garis waktu digital ini guys sangat sinkron banget ya dengan waktu panggilan darurat yang ditekan oleh si Bob Lee itu guys. Dengan kombinasi bukti DNA yang tidak terbantahkan, riwayat pesan teks yang merujuk pada motif, dan rekaman visual mobil yang konsisten ya, Hakim Agung San Francisco tanpa ragu menandatangani surat perintah penangkapan guys. Kamis pagi guys, tepatnya 9 hari setelah tragedi berdarah itu, barisan mobil hitam tanpa logo milik kepolisian dan tim penjina teknis ini mengepung loteng mewah Nima ya di Emeryville guys ya. Pintu apartemennya itu langsung didobrak. Momeni yang mengira dirinya telah berhasil melakukan pembunuhan yang sangat sempurna dibangunkan oleh moncong senapan dan dinginnya borgol besi guys. Ia diseret keluar dalam keheningan ya, menandai dimulainya babak baru pertemuan hukum yang akan menguji batas-batas pengaruh uang di dalam ruang pengadilan. Sekali lagi aku mau ingetin kalian guys, buat support terus channel ini ya agar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, biar aku semakin semangat nih guys ya buat menghadirkan kisah sejarah dan misteri dunia lainnya. Oke guys, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana strategi Nima dan tim pengacara mahalnya untuk lolos dari jeratan bukti forensik yang begitu telak guys. Kebohongan dan pembelaan gila apa yang akan mereka luncurkan di depan juri pengadilan nanti guys. Kita akan masuk ya ke dalam ruang sidang yang panas di San Francisco, menyaksikan benturan argumen hukum dan melihat bagaimana dunia elit teknologi mencoba menyelamatkan salah satu anggotanya dari hukuman seumur hidup. Ruang sidang pengadilan tinggi San Francisco sejenak berubah menjadi sebuah panggung teater nasional. Di satu sisi, duduk keluarga Bob Lee yang berduka, didukung oleh komunitas Silicon Valley yang menuntut keadilan bagi sang visioner. Sementara di sisi lain, Nima ini duduk dengan setelan jas mahal, dikelilingi oleh tim pengacara elit yang dibayar jutaan dolar ya untuk satu tujuan, yaitu meruntuhkan semua bukti forensik kepolisian. Ini bukan lagi sekedar kasus pembunuhan biasa ya guys, ini adalah pertarungan narasi, manipulasi psikologi juri, dan perang taktik hukum tingkat tinggi guys. Strategi pertama tim pengacara Nima adalah menyerang balik reputasi korban. Sebuah taktik klasik namun kejam guys. Mereka mencoba menggambarkan Bob Lee bukan sebagai korban yang malang, melainkan sebuah pria parubaya yang tidak terkendali. Di depan para juri ya, pengacara Momeni ini membeberkan hasil otopsi yang menunjukkan adanya kandungan kokain, ketamin ya, dan juga alkohol di dalam darah Bob Lee saat malam kematiannya. Mereka berargumen guys bahwa gaya hidup Bob Lee yang gemar berpesta liar dan mengkonsumsi narkoboy telah mengubahnya menjadi sosok yang tidak stabil, agresif ya, dan berbahaya pada malam itu. Narasi ini sengaja dibangun untuk menanamkan keraguan di benak para juri. Bagaimana jika Bob Lee yang sebenarnya menyerang Nima Momeni terlebih dulu? Puncak dari titik pembelaan ini bermuara pada satu klaim ekstrim guys, pembelaan diri atau self-defense ya. Momeni di persidangan memberikan kesaksian yang sangat mengejutkan guys. Ia mengklaim bahwa pada malam itu ya, di bawah jembatan Bay Bridge, si Bob Lee ini mendadak mengamuk dan mengeluarkan pisau dapur tersebut dari kantongnya sendiri. Momeni berdalih bahwa ia hanya mencoba mempertahankan hidupnya, merebut pisau tersebut dari tangan Lee, dan dalam pergulatan fisik yang kacau, pisau itu tidak sengaja menusuk tubuh Lee sebanyak 3 kali. Melalui teori ini guys, tim pengacara mencoba menjelaskan mengapa DNA Momeni menempel sangat tebal di gagang pisau ya, karena ia merebutnya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun guys, jaksa penuntut umum tidak tinggal diam menghadapi manuver tersebut ya. Mereka ini mulai meluncurkan serangan balasan dengan membawa bukti niat jahat yang konsisten guys, atau konsisten melis ya. Jaksa menghadirkan saksi ahli yang menjelaskan anatomi 3 luka tusukan di tubuh si Bob Lee guys.
Dua di antaranya menghujam lurus ya ke arah jantung dengan kekuatan yang sangat besar, menembus tulang rusuknya. Ahli forensik juga menyatakan luka sedalam dan sefatal itu mustahil terjadi karena ketidaksengajaan dalam sebuah pergulatan biasa, guys. Itu adalah hasil dari dorongan yang disengaja untuk membunuh ya. Jaksa juga menekankan perilaku Momeni pasca kejadian. Jika itu adalah tindakan membela diri yang sah, mengapa ia membuang pisau ke semak-semak, melarikan diri, dan tidak menelpon ambulan untuk menolong temannya yang sekarat? Pertempuran argumen ini berlangsung selama berminggu-minggu loh guys, menguasai emosi publik dan mengoyak privasi lingkaran sosial elit San Francisco. Setiap saksi yang dihadirkan, mulai dari para sosialita ya, pengedar narkoba ya, hingga Kazar, ini membuka tabir gaya hidup glamor yang destruktif di balik industri teknologi modern. Kini setelah semua kartu dibuka di atas meja, keputusan akhir berada di tangan 12 orang juri yang duduk di sudut ruangan, guys. Mereka harus memilih percaya pada konspirasi pembelaan diri yang dirancang pengacara mahal atau melihat fakta berdarah dari jejak DNA sang pembunuh. Bagaimana keputusan akhir para juri setelah melihat seluruh bukti kebohongan yang terungkap? Hukuman apa yang akhirnya dijatuhkan kepada Nima atas keputusannya merenggut nyawa sang pencipta Cash App, guys? Di segmen terakhir ya, kita akan mendengarkan pembacaan vonis yang sangat menegangkan, melihat dampak jangka panjang kasus ini bagi Silicon Valley dan menutup lembaran hitam tragedi Rincon Hill, guys. Tujuh hari deliberasi yang melelahkan bagi 12 orang juri akhirnya mencapai titik akhir, guys. Di dalam ruang sidang yang padat, keheningan mulai mencekam dan menyelimuti setiap orang yang hadir. Nima berdiri dengan tegap, namun guratan kecemasan tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Di seberang ruangan, guys, keluarga si Bopli saling menggenggam tangan, menanti kepastian hukum atas nyawa sang visioner teknologi yang direnggut secara brutal di atas trotoar San Francisco. Panitera pengadilan mulai membacakan lembaran keputusan. Atas dakwaan pembunuhan berencana tingkat pertama, juri menyatakan tidak bersalah. Namun kejutan terbesar runtuh sesaat kemudian, guys. Tim juri secara bulat menyatakan Nima Momeni bersalah atas pembunuhan tingkat kedua atau second degree murder, beserta dakwaan tambahan penggunaan senjata tajam mematikan. Keputusan ini menegaskan bahwa juri menolak mentah-mentah dongeng pembelaan diri ya, yang dirancang oleh tim pengacara Momeni. Di mata hukum, penusukan itu adalah murni sebuah kejahatan yang didorong oleh amarah dan luapan emosi yang tidak terkendali, guys. Vonis ini mengunci nasib sang konsultan IT dengan ancaman hukuman 16 tahun penjara hingga seumur hidup. Meskipun vonis bersalah telah dijatuhkan ya, drama hukum kasus ini tidak berhenti begitu aja, guys. Di balik jeruji penjara San Francisco County Jail ya, Momeni ini ternyata mengambil langkah agresif. Ia memecat tim pengacara lamanya dan menyewa barisan pembela hukum baru untuk mengajukan banding dan menuntut sidang ulang, guys. Strategi baru ini sengaja menunda proses pembacaan hukuman final ya, memaksa keluarga Bopli masuk ke dalam labirin penantian yang sangat panjang dan melelahkan juga, guys ya, untuk mendapatkan penutupan kasus yang seutuhnya. Mantan istri Bopli yaitu Krista menyebut proses penundaan hukum ini sebagai sebuah permainan menunggu yang kejam bagi pemulihan emosional anak-anak mereka. Di luar ruang sidang, guys, dampak dari kasus pembunuhan ini telah mengubah landscape sosial Silicon Valley ya untuk selamanya. Kematian Bopli ini merobek tirai kemewahan yang selama ini menutupi sisi tergelap industri teknologi modern. Pesta-pesta eksklusif rahasia, ketergantungan akut pada party drugs, dan gaya hidup hedonistik ya, kaum elit ya, kini bukan lagi menjadi konsumsi rahasia di balik pintu-pintu loteng mewah, guys. Publik dipaksa melihat realitas bahwa kekayaan bernilai miliaran dolar dan kecerdasan intelektual yang tinggi sama sekali tidak membuat seseorang ini kebal terhadap kehancuran moral dan kegilaan yang dipicu oleh kecemburuan serta narkoboy, guys.
Bopli kini telah tiada, meninggalkan Cash App sebagai warisan digital raksasa yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya guys. Namun namanya kini tidak hanya akan dikenang di dalam barisan kode pemrograman ya atau lantai bursa saham, melainkan juga dalam lembaran sejarah kriminal paling tragis di abad ini guys. Tragedi di Rincon Hill adalah sebuah pengingat yang dingin ya, bahwa di dunia yang bergerak begitu cepat dan penuh tuntutan inovasi guys, harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan teknologi kadangkala adalah kemanusiaan itu sendiri. Oke guys, demikian tadi kisah dari pendiri Cash App yang berakhir tragis ya. Terima kasih telah menyimak seluruh cerita ini dari awal hingga akhir guys. Sebelum aku akhiri videonya, sekali lagi aku ingetin kalian ya buat support terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe guys. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.